up guys? Balik lagi sama gua, semua dibahas satu. Asia up! Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Gua doain kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat menjalani hari-hari kalian. Gua lihat di komen-komen video sebelumnya, banyak banget yang request konten yang menantang adrenalin, yang bikin kita merinding, tapi juga bikin kita kagum sama kebesaran alam. Nah, doa kalian terkabul guys. Karena kali ini, gua mau ngajak kalian semua buat petualangan virtual yang luar biasa keren. Kali ini kita akan membahas gunung-gunung paling ekstrim dan tertinggi di dunia. Bukan cuma sekadar tinggi, tapi gunung-gunung ini menyimpan cerita, tantangan dan bahaya yang bikin bulu kuduk berdiri. Kita bakal ngebahas kenapa gunung-gunung ini jadi impian para pendaki hebat di seluruh dunia, sekaligus jadi kuburan bagi mereka yang kurang beruntung. Dari puncak bersalju abadi yang menembus awan, sampai tebing-tebing curam yang seolah mustahil didaki. Gue jamin, setelah nonton video ini, wawasan kalian tentang keajaiban dunia bakal bertambah dan mungkin kalian jadi makin menghargai alam semesta kita. Jadi, siapin cemilan kalian, pasang earphone, dan pastiin posisi nonton kalian udah paling PW. Kita bakal mulai perjalanan kita mendaki puncak-puncak tertinggi di planet ini, satu persatu. Kita akan kupas tuntas semua fakta menarik, tingkat kesulitan, sampai kisah-kisah legendaris di baliknya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Semua Dibahas Satu, karena petualangan kita akan segera dimulai. Let's go! Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling ikonik, sang raja dari semua gunung. Siapa lagi kalau bukan Gunung Everest? Terletak di perbatasan antara Nepal dan Tibet, gunung ini menjulang setinggi 8.848,86 meter di atas permukaan laut. Bayangin guys, tingginya itu hampir setara dengan ketinggian terbang pesawat jet komersial. Gila kan? Makanya Everest dapat julukan atap dunia. Mendaki Everest itu bukan cuma soal fisik yang kuat, tapi juga mental baja dan persiapan yang super matang. Ini adalah impian seumur hidup bagi para pendaki profesional. Tapi, di balik keindahannya yang megah, Everest menyimpan sisi yang sangat ekstrim. Suhu di puncaknya bisa anjlok sampai minus 60 derajat Celcius, ditambah lagi dengan angin kencang yang bisa menerbangkan apa saja. Zona di atas 8.000 meter dijuluki Death Zone atau zona kematian. Di ketinggian ini, kadar oksigen sangat tipis, cuma sepertiga dari yang ada di permukaan laut. Tubuh manusia nggak bisa bertahan lama di sini. Setiap langkah adalah perjuangan melawan hipotermia, radang dingin atau frostbite, dan kelelahan akut. Itulah kenapa Everest, selain menjadi simbol pencapaian tertinggi, juga menjadi saksi bisu banyak tragedi. Kalau Everest adalah sang raja, maka gunung kedua ini adalah sang ratu yang buas dan tak kenal ampun. Kenalin, ini Gunung K2. Terletak di perbatasan Pakistan dan Cina, K2 adalah gunung tertinggi kedua di dunia, dengan ketinggian 8.611 meter. Meski lebih pendek dari Everest, banyak pendaki profesional yang bilang kalau K2 jauh lebih sulit dan berbahaya untuk didaki. Nggak heran kalau K2 dapat julukan Savage Mountain atau Gunung Buas. Tingkat kematian di sini sangat tinggi. Sekitar 1 dari setiap 4 orang yang mencoba mencapai puncak, nggak pernah kembali. Apa sih yang bikin K2 begitu mematikan? Pertama, rutenya jauh lebih curam dan teknikal dibandingkan Everest. Pendaki harus menghadapi tebing-tebing es yang hampir vertikal, celah-celah dalam yang menganga, dan serpihan es yang bisa longsor kapan saja. Salah satu bagian paling terkenal dan berbahaya adalah The Bottleneck, sebuah jalur sempit di bawah bongkahan es raksasa yang bisa runtuh tanpa peringatan. Cuacanya juga sangat tidak bisa diprediksi. Badai bisa datang tiba-tiba dan berlangsung berhari-hari, menjebak para pendaki di ketinggian yang mematikan. Kedua adalah ujian sejati bagi skill, keberanian, dan keberuntungan seorang pendaki. Selanjutnya, kita bergeser sedikit ke timur, masih di pegunungan Himalaya, di perbatasan antara Nepal dan negara bagian Sikkim di India. Disinilah berdiri megah Gunung Kangchenjunga, gunung tertinggi ketiga di dunia, dengan ketinggian 8.586 meter. Namanya sendiri punya arti yang indah banget, yaitu 5 harta karun salju agung, yang merujuk pada 5 puncaknya yang megah. Bagi masyarakat lokal di Sikkim dan Nepal, Kangchenjunga bukan cuma sekadar gunung, tapi dianggap sebagai tempat suci, tempat bersemayamnya para dewa. Fakta uniknya guys, karena statusnya yang sakral,
Banyak pendaki yang menghormati kepercayaan ini. Ada tradisi di mana para pendaki akan berhenti beberapa meter sebelum mencapai puncak sesungguhnya, sebagai bentuk penghormatan. Tapi jangan salah, di balik keindahan dan kesakralannya, Kangchenjunga juga sangat berbahaya. Gunung ini terkenal dengan longsoran salju atau avalanche yang masif, dan cuaca yang sangat tidak stabil. Tingkat kematiannya juga termasuk yang tertinggi di antara gunung-gunung 8.000-an meter. Mendaki Kangchenjunga membutuhkan kombinasi skill teknis yang tinggi, dan penghormatan terhadap alam dan budaya lokal. Sekarang, kita balik lagi ke kompleks Everest. Tepat di sebelah selatannya, ada raksasa lain yang seringkali berada di bawah bayang-bayang tetangganya yang lebih terkenal. Inilah Gunung Lhotse, gunung tertinggi keempat di dunia dengan ketinggian 8.516 meter. Lhotse dan Everest ini ibarat saudara kembar yang dihubungkan oleh punggungan bernama South Col. Bahkan, sebagian besar rute pendakian menuju Lhotse itu sama dengan rute menuju Everest sampai ke Camp 4. Dari sanalah jalur mereka berpisah. Meskipun sering dianggap bonus bagi pendaki Everest, meremehkan Lhotse adalah kesalahan fatal. Tingkat bahayanya nggak kalah, guys. Salah satu tantangan terbesarnya adalah Lhotse Face, sebuah dinding es setinggi 1.125 meter yang sangat curam dan licin. Para pendaki harus menaklukkan dinding es ini untuk bisa mencapai puncak. Selain itu, jalur menuju puncaknya, yang dikenal sebagai Lhotse Couloir, sangat sempit dan rawan longsoran batu serta es. Banyak pendaki yang celaka di jalur ini. Jadi meskipun bertetangga dengan Everest, Lhotse punya karakter dan bahayanya sendiri yang wajib diwaspadai. Terakhir, tapi jelas bukan yang paling mudah, kita punya Gunung Makalu. Terletak sekitar 19 km di sebelah tenggara Gunung Everest, Makalu adalah gunung tertinggi kelima di dunia, dengan ketinggian 8.485 meter. Yang bikin Makalu ini beda dan sangat menantang adalah bentuk puncaknya. Nggak seperti gunung lain yang mungkin punya puncak lebih landai, puncak Makalu ini berbentuk piramida 4 sisi yang sempurna, dengan punggungan-punggungan tajam dan tebing yang super curam. Kelihatannya aja udah bikin ngeri, apalagi mendakinya. Karena bentuknya yang curam itu, pendakian Makalu membutuhkan skill panjat tebing dan panjat es yang sangat tinggi. Nggak ada jalan santai menuju puncaknya. Setiap meter pendakian adalah perjuangan teknis. Selain itu, lokasinya yang terisolasi membuat cuaca di sekitar Makalu sangat ganas dan sulit diprediksi. Angin kencang yang berhembus di punggungan tajamnya bisa dengan mudah menghempaskan pendaki. Makalu adalah salah satu dari gunung 8.000-an meter yang paling sulit didaki dan punya tingkat keberhasilan mencapai puncak yang relatif rendah. Benar-benar ujian terakhir bagi para elit pendaki dunia. Siap! Nah, itu dia guys, perjalanan virtual kita menaklukkan 5 gunung paling ekstrim dan tertinggi di dunia. Dari kemegahan Everest, keganasan K2, kesakralan Kangchenjunga, hingga tantangan teknis di Lhotse dan Makalu. Gila kan? Kita jadi sadar betapa kecilnya kita di hadapan keagungan alam. Gunung-gunung ini bukan cuma tumpukan batu dan es, tapi juga simbol dari kekuatan, ketahanan, dan semangat manusia yang nggak pernah menyerah untuk mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan rasa syukur kita semua ya. Gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu energi buat gua untuk terus bikin konten-konten yang lebih keren dan bermanfaat lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya ya. Dan yang paling penting, gua pengen dengar pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar, dari kelima gunung tadi, mana yang menurut kalian paling keren atau paling bikin merinding? Atau mungkin kalian punya request mau dibahas apa lagi di video selanjutnya? Dan, buat kalian yang baru nemu channel ini, atau yang udah sering nonton tapi belum subscribe, ayo dong, langsung aja klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua upload video baru. Dengan subscribe, kalian udah jadi bagian dari keluarga besar semua di Bahas Satu. Sekali lagi, terima kasih banyak guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat and siap!